Di ini le, besok tenang. Dong cek terus beta di WA nih. Hei, mana dong ancam be mau sebab bikin foto di grup angkatan kalau sudah bayar jam 2 siang. Sedangkan ini sudah jam 11. Hei, para bebek pinjam minggu lalu nih. Aduh kawan, ada apa nih? Muka kusut lagi, ada masalah kok? Ini kawan, dia ada pusing. Minggu lalu ini dia ada di iklan di Instagram. Dia lihat aplikasi pinjol. Katanya ini sudah pakai jaminan, sudah pakai segaji juga. Mulai kata pesa. Baru 5 menit ini langsung cair. Di situ dia tergiur supaya dia ini pakai buat ini beli barang viral di TikTok tuh. Sekarang mau pusing. Terus masalahnya gimana? Kan secara toh, tinggal bayar dan mencicilkan tiap bulan toh. Itu dia kawan. Di aplikasi ini tulis pinjam ini 1.500, tengonya 30 hari. Tapi pas cair, uang yang masuk di rekening ini 1 juta sah. Terus ini baru jalan 7 hari nih, dong sudah di beta nih 1.500. Itu makan beta pusing nih, punya hari ini sudah ada uang. Tapi dong ini ancam beta tuh bilang mau sebagai pendaftar dan foto-foto ke dosen dong dan kawan-kawan kampus. Makanya beta pusing sekarang ini. Aduh kawan, kayaknya lu suka jebakan bed dari pinjol ilegal ini mah. Makanya kan kotong sekarang ini kuliah di Politeknik, terutama jurusan akuntansi. Kan kotong sudah belajar tentang OJK dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Jadi mari kotong beda bersama-sama teorinya secara apa begitu. Maksudnya bagaimana kawan? Bukan yang pinjol ini ada yang ilegal kok. Bukan aplikasinya sama. Harus ke mana? Ya beda toh kawan, teman-teman Gensi yang nonton harus tahu. Pembiayaan berbasis teknologi atau vintage lending yang legal diatur langsung oleh OJK. Secara logika akuntansi keuangan, struktur bunga dan biaya administrasi itu harus transparan, jujur, dan adil. Dan dimulai dari awal. Oleh karena itu mari kita lihat fakta aktual yang ada di Indonesia saat ini. Menurut data resmi dari Satgas Pasti OJK, korban paling banyak datang dari era sekarang justru datang dari kalangan produktif muda, termasuk kita para mahasiswa. Kenapa? Karena fenomena FOMO, Fear of Missing Out, atau gengsi gaya hidup yang tidak dibarengi dengan finansial literasi atau keuangan literasi yang baik. Karena itu kita gampang tergiur kata cepat cair. Oh begitu. Terus bagaimana cara kita supaya bisa tahu tuh kalau itu aplikasi pinjol ilegal atau pinjol legal begitu? Nah, ini dia 3 ciri utama pinjol ilegal yang wajib kita pahami secara akuntansi dan hukum keuangan. Pertama, masalah legalitas. Pinjol yang ilegal itu tetap resmi di OJK dan patuh pada regulasi. Sedangkan pinjol ilegal, mereka beroperasi di bawah tanah, aplikasinya sering berganti nama dan tidak ada izin resmi. Kedua, akses data pribadi atau camilan. Ini aturan baru dari OJK. Pinjol ilegal hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, dan location di HP. Singkatnya adalah camilan. Kalau aplikasi yang kamu install kemarin minta izin akses daftar kontak, galeri foto, sampai log panggilan, itu sudah pasti pinjol ilegal. Mereka pakai itu untuk meneror mental kita. Aduh, betul-betul besar nih. Tapi yang mau kemana le, nasi sudah digugur nih kawan. Kawan mungkin ada solusi kok. Jadi Benny harus bayar kok sonde. Hanya takut nih, dong sebagai foto-foto tuh ke dosen-dosen dong. Oke, untuk teman-teman semua di luar sana yang posisinya lagi terjebak pinjol, jangan ambil tindakan nekat ya. Kemenkominfo dan Satgas Pasti OJK sudah kasih langkah-langkah darurat yang harus kita lakukan. Pertama, segera blokir semua nomor yang mengancam. Jangan merespon makin mereka, karena itu cuma taktik psikologis yang membuat kita panik. Langkah kedua, klarifikasi ke kontak terdekat. Buat status di media sosial atau chat ke grup kelas. Informasikan kalau data HP lu disalahgunakan oleh aplikasi pinjol ilegal. Jadi kalau ada yang dapat pesan aneh, minta mereka untuk abaikan. Langkah ketiga, jangan pernah pinjam di aplikasi pinjol lain
hanya untuk tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang, bikin utang lu makin raksasa. Kalau bunganya sudah semakin masuk akal, stop bayar bunga ilegalnya. Yang keempat, laporkan karena tindakan penyebaran data pribadi dan pencemaran itu melanggar UU ITE. Kamu bisa lapor ke pihak polisi atau lewat kanal resmi OJK. Kawan, terima kasih kawan. Kenapa? Kemarin masih beda pencerahan itu. Kami minta sebagai mahasiswa akuntansi Politeknik Kupang, beta belajar banyak kalau literasi keuangan itu bukan cuma hitung jurnal saja, tapi bagaimana kita mengelola keuangan di dunia nyata. Sama-sama. Aman toh? Aman. Kami dari kelas 2AD3 Akuntansi mengajak seluruh genset say no to pinjol ilegal, cerdas finansial, amankan masa depan.